Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang indahnya saling menghormati. Di buku pelajaran kita terdapat di pelajaran pertama, yaitu indahnya saling menghormati. Insyaallah pada kesempatan ini Ustaz akan menjelaskan tentang surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Jadi terkait dengan tema indahnya saling menghormati, kita akan membahas tentang surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Yang pertama kita harus mengenal surah Al-Kafirun, di mana surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109 dan terdiri dari 6 ayat. Dan surah Al-Kafirun sendiri termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah karena diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi berhijrah ke Madinah atau diturunkan di Mekkah. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, turunnya surah Al-Kafirun merupakan tanda pupusnya harapan para kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekkah pada saat itu. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa adapun asbabun nuzul dari surah Al-Kafirun diantaranya adalah pada saat itu kaum kafir Quraisy menawarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk bergantian menyembah kepada Tuhannya masing-masing. Misalnya jika hari ini Rasulullah menyembah Tuhannya kafir Quraisy atau berhala, maka kaum kafir Quraisy akan menyembah Allah Subhanahu wa taala besoknya dan bergantian secara terus-menerus. Kemudian pada saat itu juga ada pula yang kemudian menawarkan kepada Rasulullah untuk diberikan kekayaan oleh para kaum kafir Quraisy untuk meninggalkan dakwah Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Jadi ditawarkan kekayaan yang banyak agar Rasulullah Muhammad SAW kemudian memberikan atau menghentikan dakwah. Selanjutnya ada juga yang menawarkan bahwa 1 tahun kami menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan 1 tahun Rasulullah menyembah berhala yang disembah oleh para kaum kafir Quraisy. Demikianlah sebab nuzul turunnya surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Jadi dengan sebab-sebab itu kemudian Allah menurunkan surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Selanjutnya, anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan, kita akan masuk kepada terjemahan atau makna dari surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Kita baca terlebih dahulu surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Coba diperhatikan anak-anakku sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sadaqallahul azim. Mari kita lihat anak-anakku sekalian. Yang pertama, ayat pertama kita lihat terjemahannya. Qul ya ayyuhal kafirun. Terjemahannya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidun ma abattum. Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak akan pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat terakhir, ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Demikian anak-anakku sekalian yang saya banggakan, terjemahan dari surah Al-Kafirun. Jadi ini adalah pernyataan tegas oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana saat itu orang-orang kafir Quraisy menawarkan banyak hal yang kemudian Allah dan Rasulnya menolak dengan diturunkannya surah Al-Kafirun ini. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, selanjutnya apa yang menjadi isi kandungan atau kandungan dari surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Anak-anakku sekalian, diantaranya adalah dengan turunnya surah Al-Kafirun ini menegaskan kepada kita umat Islam bahwasanya apa yang orang-orang kafir sembah bukan sesembahan kita atau bukan yang kita sembah. Jadi kita tidak akan pernah menyembah apa yang orang-orang kafir sembah. Kemudian begitu pula sebaliknya, orang-orang kafir tidak akan pernah menyembah apa yang kita sembah. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, dalam surah Al-Kafirun juga ini mengandung makna, yaitu toleransi antar umat beragama. Surah Al-Kafirun menegaskan kepada kita bahwa masing-masing kita mempunyai keyakinan antara satu dan dengan yang lainnya berbeda. Ada yang kemudian beragama Kristen, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Konghucu dan lain-lain. Jadi masing-masing punya cara beribadah sendiri-sendiri. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran daring pada kesempatan kali ini tentang indahnya saling menghormati. Semoga dapat Ananda pahami, dan selanjutnya tugas Ananda masing-masing adalah menghafalkan Quran Surah Al-Kafirun beserta artinya. Tugasnya dikirim dalam bentuk video, baik melalui WA ataupun melalui Edmodo. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.